Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Katanya harus pakai selamat pagi ya dok, biar tetap semangat. Jadi ini materi terakhir mengenai vakoemulsifikasi dok, sebelum ke materi berikutnya mengenai kornea dan eyelink. Jadi di materi ini sebetulnya tidak ada teorinya dok, tapi ini kita jadi basic Vako workshop kan ini sudah batch 6 dok. Dari tiap batch kita ingin apa sih sebetulnya kita sudah mengena belum sih tiap materi yang kita sampaikan sesuai kebutuhan yang peserta inginkan tidak. Nah, jadi ini hanya survei yang kita lakukan. Jadi kemarin mungkin dokter yang peserta sudah sebelum ini ada survei ya dok ya. Apakah sudah mengerjakan Vako, selama ini mengerjakan operasi katarak berapa selama seminggu. Terus kemudian ini juga nanti saya akan menampilkan survei yang sudah kami lakukan ke peserta vakoemulsifikasi training yang sudah di kita. Jadi setelah itu apakah mereka tuh setelah training di kita, apa sih sebetulnya kesulitannya? Apa bisa langsung mengerjakan variasi katarak dari grade 1 sampai grade 5 ataukah ada kesulitan-kesulitan lainnya? Mungkin dengan menyampaikan itu yang kita sampaikan, dokter sekalian bisa, oh ternyata tuh nanti kalau saya sudah bisa Vako, kan sekarang lagi pasti sudah ada beberapa orang yang sudah bermain, udah mulai Vako ya dok ya. Atau mungkin PPDS juga, ini ada dari UGM, UNER, UNPAD, terus Brawijaya, ada yang belum disebut nggak? Udayana, ya. Jadi ini pasti sudah, sekarang saya yakin kurikulumnya juga sudah mulai belajar Vako ya. Nanti kita sharing bersama-sama. Ini adalah kemarin survei yang kami sampaikan, lampunya kurangin dikit. Survei yang ke grup ya, yang peserta mungkin ya, ke PPDS enggak. Jadi teknik operasi katarak yang selama ini dikerjakan. Jadi sudah ada yang mengerjakan Vako dok dari 34 orang, itu 17,6% sudah. Nah mungkin nanti yang kalau ini kita sharing ya dok ya, jadi kesulitannya di mana. Terus kemudian kebanyakan ini SICS 70,6% dan sisanya ECCE. Terus kemudian dari situ frekuensi operasi katarak terbanyak dalam 1 minggu masih sekitar kurang dari 5 ya dok. Terus kemudian berikutnya antara 5 sampai 10, seminggu ini ada juga yang lebih dari 10 dok. Kemudian kalau misalnya pun belum melakukan Vako, apakah sudah melakukan wet lab, rata-rata sudah ya dok ya. Yang tidak hanya, yang rata-rata sudah 84,1% sudah mengerjakan wet lab dok. Kemudian ini nantinya dok, jika sudah bisa Vako, terus ini nanti ini beberapa yang survei akan saya sampaikan kepada peserta yang sudah selesai vakoemulsification training dok. Tapi saya buat intisarinya dok. Mungkin nanti dokter bisa, oh ternyata setelah main sendiri kesulitannya tuh biasanya apa sih? Nah ini yang akan saya sampaikan dok. Seperti sebuah orkestra ya dok ya. Seperti kan tema kita kali ini yang BPO 6 itu Symphony in Harmony dok. Jadi seperti yang tadi dokter Hadi sampaikan bahwa kita main Vako tuh kayak kita mengkonduk orkestra dok. Jadi kenali dulu alatnya, baik mikroskopnya, baik mesin Vakonya. Sekarang boleh saya minta sharing ya dok ya, saya tanya. Yang sudah punya alat Vako sendiri dok di rumah sakitnya? Boleh saya minta, dokter alatnya apa dok? Dari Afina. Dari Afina ya dok ya. Terus kemudian tadi siapa lagi tunjuk tangan dok? Alatnya apa dok? Opticon Revolution. Opticon ya. Dokter, alatnya apa dok? Stellaris. Stellaris ya. Lagi tadi siapa yang tunjuk tangan yang sudah ada mesin Vako? Mungkin bisa berbagi. Silakan dok. Apa dok alatnya? Iya, Alcon. Nih dek. Tadi siapa lagi? Dokter Ayu. Aku tukar ini Muti ya. Ayu juga ini Ayu. Apa tadi? Constellation. Ayu. Oh, nah ini ada ini udah ada ini apa? Ya ada dok, alatnya apa dok? Ya, jadi apa dok? Stellaris ya. Jadi Stellaris. Jadi kebanyakan kalau di kita training kita pakai Alcon ya, bukan kita promosi Alcon ya. Jadi kita training karena kita pakainya rata-rata Alcon Laureate, Infinity dan Centurion. Jadi kita pakai Alcon. Kalau Alcon itu Peristaltic atau Venturi ya dok? Ya, ya,
Boleh diambil sepedanya dok, betul peristaltik. Ya, jadi memang peristaltik. Jadi saat akhirnya ini, terus saya ini mengeluarkan survei dok. Perbedaan apakah ada perbedaan antara mesin Veco yang dipakai saat training dan kemudian main sendiri? 100% jawab iya. Jadi ternyata peserta trainer kita itu nggak ada yang pakai Alcon. Mungkin masukan buat Alcon. Jadi mungkin pakai mesin lain. Tapi intinya apa? Bukan di situnya ya, bukan di mesinnya. Tapi Alcon itu peristaltik ya dok. Jadi kebanyakan itu mungkin pakai sistem yang Venturi. Nah nanti besok kita di dry lab, kita ada satu sesi sendiri mengenai fokodinamik. Jadi apakah perbedaannya peristaltik dan apakah perbedaan dari Venturi. Dan ternyata itu berpengaruh dok. Saat saya misalnya sudah nyaman di satu mesin, kemudian saya berganti di mesin yang lain, itu butuh adaptasi dulu tersendiri. Apalagi jika jam terbangnya kita belum banyak, itu akan sangat mempengaruhi. Ya, jadi mungkin sekarang boleh diinikan kalau mau yang belum punya, mungkin saya kalau mau punya, saya harus punya yang mesin ini gitu. Atau kalau yang sudah punya mesin itu, apa kekurangannya? Mesin itu, terus kemudian bagaimana cara menghandle-nya untuk kasus-kasus tertentu. Mungkin bisa ditanyakan besok saat dry lab. Kemudian bila jawaban ya apakah terdapat kesulitan kalau beradaptasi pakai Veco itu? Ternyata 71% pada awal-awal main sendiri itu iya dok jawabnya. Mungkin 28% mungkin ini saya yakin orang-orang yang percaya dirinya luar biasa ya dok ya. Tidak ada perbedaan tapi dia masih merasa nyaman. Jadi mungkin dia Veco-nya udah merasa sangat yakin. Kemudian yang kedua adalah kami tanyakan kasus-kasus apa yang dianggap awal saat mulai bermain mandiri. Jadi sudah keluar dari Veco trainer itu training merasa kesulitan. Jadi seperti yang tadi sudah dokter Nuke sampaikan ya dok, pilih kasus yang ideal, baik dari grading katarak dan semuanya tadi sudah dijelaskan, mungkin saya nggak usah menjelaskan lagi, tapi ada beberapa hal poin yang berhubungan sama nanti surveinya itu dok. Jadi kalau untuk yang ujung ya, katarak matur, mungkin kalau untuk beginner pasti sudah jelas lah, itu tidak akan dipilih dulu untuk Veco, ya kan dok? Pasti akan lebih memilih SICS atau ECCE. Akan tetapi, yang lebih sering adalah kita udah senang lihat kasus, ini PSC atau kalau dari Unpad bilangnya KSKP ya. Wah subkapsular ini enak nih main. Ternyata usianya misalnya 42, itu bisa dipastikan pasti kataraknya grade 1. Kalau grade 1 apa yang terjadi sih sebetulnya? Biasanya kesulitannya akan terjadi yang tadi tanya terjadi apa? Ball. Itu sudah bisa dipastikan. Kesulitan itu ternyata selain dari survei itu disebutkan bahwa katarak matur yang agak lebih keras ya mereka bilang itu sulit. Akan tetapi juga yang menginikan adalah katarak grade 1. Kita mungkin dari coach-coach kalian sering dapat konsul dari peserta yang sudah lewat. Dok saya kok begitu main sendiri kenapa jadi ball terus ya dok ya? Akhirnya jadi viskodiseksi. Jadi mereka kepercayaan dirinya jadi turun. Satu tadi adaptasi mesin, mungkin berbeda sistem itu penting. Dan yang kedua itu tadi pemilihan pasien. Mungkin selama ini saat training kan pasien dipilihkan. Kita memilih ini kayaknya aman. Ini kita pilihkan pasti kasus ideal, gitu dok. Ya itu juga penting diperhatikan. Ini contohnya kalau kenapa kadang grade 1 itu menjadi teramat sulit ya dok ya. Dia kadang kalau memang murni grade 1 dia tidak akan bisa diputer. Dia pasti sulit untuk dibelah. Akhirnya terjadi apa? Terjadi ball. Karena kita mencabik-cabik, kita berusaha membelah, kita berusaha memuter. Terus materi korteks itu berhamburan kemana-mana. Kita makin stres, makin bola dia ya. Akhirnya kalau sisi tidak cukup lebar, yang terjadi adalah ya bisa terjadi PCR karena manipulasi dari ini kita, ya dok. Terus kemudian nanti mungkin kita bisa yang sudah bermain Veco, mungkin bisa diinikan lagi. Apa kekurangannya? Misalnya selama ini kok saya main sering jadi ball, mungkin besok kita saat dry lab atau wet lab bisa kita tanyakan lebih lanjut lagi dok. Ya, oke ini sudah. Ya, kemudian kami tanyakan komplikasi apa yang sering dokter dapat saat mulai bermain mandiri. Ya, nah ini saat mulai awal-awal ya dok ya, PCR itu masih menempati nomor tinggi. Dan yang mengherankan adalah banyak juga dok sisi escape dok. Itu
kita berpikir bahwa saat seseorang sudah bermain vakum mandiri, CCC udah hal yang itu kan di awal ya dok ya. Mungkin kalau PCR kan mungkin bisa terjadi kalau kasusnya susah, pasiennya tidak kooperatif gitu, terjadi PCR kan. Tetapi CCC escape ini juga lumayan banyak ya dok. Ada juga drop nukleus dok, kemudian iridodialisa, kompulsif hemorrhage, dan ya PCR dengan vitreous prolaps itu juga banyak dok. Ya, ini video paling fenomenal. Jadi ini tadi sudah dipakai juga sama Dokter Idam, dok. Ini sebetulnya kreatornya ada di sini. Bukan Dokter Fitri ya. Ini kita, berarti ini trainernya Dokter Fitri, coachnya Dokter Fitri waktu itu. Ya, ini hal sepele seperti ini. Terkadang saat kita bermain sendiri, saat kita konsentrasi, Veko itu bermain tangan, mata, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Kita fokus ke tangan kanan, kadang kaki kiri kita tiba-tiba menginjak sesuatu, hilang fokusnya. Ya, kita fokus ke kaki kanan, kaki kiri kita, tangan kiri kita lupa, seperti ini. Yang Asvin Agarwal sampaikan bahwa saya ingat sekali, tangan kanan adalah yang selalu masuk pertama. Ya. Dan dia adalah tangan yang keluar terakhir. Gitu. Ya, jadi seperti itu ya dok, itu hal yang paling memudahkan untuk Veko beginner. Ternyata hal-hal sepele seperti ini mungkin kita udah terlalu berkonsentrasi dengan bermainnya sehingga lupa untuk detail kecil lainnya. Oke, ini. Kemudian kami tanyakan saat awal mengerjakan Veko apakah minta ditemani? Ternyata jawabannya 78% iya. Mungkin mulai sekarang dokter bisa cari teman dok, istilahnya gini. Sering-sering ikut acara seperti ini, kenalan dekat dengan misalnya dokter Hadi atau dokter Imam atau mungkin coach-coach lain, siapa tahu ada yang mau diajak kulineran ke tempat dokter di sana untuk paling enggak ya, mungkin enggak setiap kali dokter operasi, mungkin awal-awal saat masih beradaptasi dengan mesinnya atau ya itu tadi dok, sampai dokter lebih percaya diri untuk bermain mandiri ya dok ya. Dan rata-rata yang diajak adalah dokter spesialis mata yang lebih berpengalaman. Selain itu juga perawat mata. Kemudian ya kita tanyakan dari komplikasi itu apakah sempat ada rasa pengen berhenti untuk bermain Veko emulsifikasi. Ternyata 21% ada dok menjawab iya. Jadi mungkin entahlah ada drop nukleus atau lainnya ya komplikasi yang membuat tidak bisa tidur. Setelah itu kayaknya saya nggak bakat Veko deh. Gitu misalnya ya. Ternyata iya dok ada yang menjawab seperti itu. Tapi tenang dok, dari peserta yang sudah kita kasih survei yang sudah lulus itu 35% udah lebih dari 2 tahun bermain Veko mandiri dok. Hanya 28,6% yang kurang dari 6 bulan baru bermain mandirinya. Dan kita lihat ini, lihat dok, dalam bermain rentang waktu itu sudah Vekonya sudah berapa dok? Lebih dari 500. Luar biasa kan dok? Saya rasa dokter sekalian pasti akan bisa pada tahap itu, lebih dari 500, mungkin tidak usah waktu 2 tahun ya. Mungkin ya 1 tahun atau bulan ya dok ya. Akan tetapi memang ada tahapan yang harus dilewati ya dok ya. Dan kebetulan saya Lakers fans, jadi kehilangan. Jadi kalau kata Kobe Bryant bilang, ya percaya diri aja dok. Nanti dari learning proses itu kita bisa belajar dok. Apa kekurangan kita, apa yang membuat paling tidak kita jangan berhenti lah dok. Ya jangan berhenti pokoknya. Apapun misalnya itu ya kita tanyakan kalau butuh memang satu tempat tertutup ya kita cari tempat yang lain untuk belajar dok. Dan seperti sebuah orkestra untuk mencapai sebuah simfoni in harmoni, saya yakin dokter sekalian akan bisa suatu saat melakukan kasus-kasus seperti tadi, hanya hitungan menit ya dok ya. Saya harap kita bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik, kita udah diskusi lagi di kasus yang advance. Terima kasih dok.